Kita bongkar dulu ya. Wow, akarnya bagus sekali ya kan. Kita lihat, ternyata ini, coba kita zoom lagi ya, kita dekatkan ya. Kayaknya ada semacam spot merah. Ini bisa menyebar ke yang lain, bisa ya, akhirnya tanaman nggak bisa selamatkan. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton. Halo, jumpa kembali dengan Riman Vlog dan bersama Kirina Nursri ya. Kalau beberapa waktu lalu saya membuat video cara perbanyakan dengan stek atau potong bonggol ya, kemudian dimasukkan ke dalam toples. Nah, kali ini saya akan melakukan perbanyakan dengan cara memisah anakan atau ada beberapa rumpun yang kita pisah. Jadi misalnya tidak hanya sekedar dipotong saja, tapi kita harus melihat beberapa hal ya, supaya nantinya setelah dipisah itu bisa tumbuh kembali dengan baik. Nah, kenapa ini dipisah? Sebenarnya tanaman aglonema itu ada yang cocok ditanam dalam pot dengan jumlah yang banyak atau jamak ya, ada juga yang tunggal. Tujuannya kalau dalam konteks itu kekompakan, bagaimana bentuknya, bagaimana daya tariknya, kompak enggak, kemudian daun dan tangkainya berada di berbagai sisi, melingkupi semuanya, melingkar, roset dan sebagainya. Nah, kali ini supaya lebih roset bagus, saya pisah. Ada 3 rumpun, kita pisah. Dan bagaimana caranya, ala saya, kita ikutin videonya. Ya, ini Reanita sehat, rumpun 3. Dan kali ini saya akan memisah rumpunnya ya, karena kalau dibiarkan, nih lihat, daunnya saling kayak berebut keluar gitu. Justru ketika disendirikan ya, dia akan cantik. Jadi memang saya baca buku, ada beberapa aglonema yang cocok untuk memang ditanam dengan rumpun atau tunggal. Nah, Reanita ini bisa rumpun, bisa tunggal. Tapi kalau lihat kondisi ini, lebih baik saya pisahkan ya. Nah, bagaimana memisahkan ala saya? Kita lihat ya. Dan ini saya misahkan anti gagal karena beberapa kali sudah saya coba dengan cara ini berhasil. Artinya memisah rumpun, memisah anakan, memisah batang yang sudah memiliki akar sendiri-sendiri ya, daun sendiri, akar sendiri, itu tidak hanya sekedar asal potong saja, tetapi ada tekniknya. Kita lihat ya. Kita bongkar dulu ya. Wow, akarnya bagus sekali ya kan. Nah, ada 3 rumpun, akarnya bagus. Ini layak untuk dipisah. Nah, sebelum kita pisah, kita cuci dulu ya. Nah, ini kita lihat, ini adalah semuanya, 3-3-nya ini ternyata anakan ya, karena ini dengan sistem potong pucuk. Jadi pucuknya yang diambil, sementara anakannya yang tetap mendapatkan bonggol. Nah, ini nanti kita pisah supaya nanti bisa tumbuh sendiri-sendiri. Tapi ingat, lihat ini yang ketiganya ini warnanya masih coklat muda. Itu artinya batangnya
belum cukup mampu untuk menopang hidup sendiri. Jadi kalau biasanya nggak apa-apa ini tinggal dipotong selesai, tapi belum tentu nanti hidup karena ini belum kuat meskipun akarnya sudah cukup banyak. Supaya lebih aman lagi, mungkin bisa ya ketika kalau udah berani ini, yang penting daunnya sudah 5, 3, 4 atau sudah banyak, nanti sudah cukup akarnya juga banyak. Kalau saya enggak, tetap saya ikutkan bonggolnya. Ini agak bareng, jadi nanti saya akan motongnya serong, tapi ini mungkin yang ini dulu ya, karena ini yang paling atas, yang paling mudah. Nanti saya potong di sini dulu. Jadi nanti tanamnya anakan ikut bonggol, anakan ini ikut bonggol bawah, anakan yang ini ikut bonggol yang tengah. Alat yang dibutuhkan untuk memotong rumpun yakni pisau lipat. Saya gunakan pisau ini tajam. Lalu untuk mensterilkan gunakan alkohol. Ini cuma tempatnya ya, mereknya bukan ini. Alkohol 70%, beli di apotek banyak. Nanti disemprotkan untuk mensterilkan pisau. Dan yang ketiga adalah penutup luka, itu betadine. Ini sangat ampuh. Baik, pisaunya disterilkan dulu ya dengan semprotan alkohol 70%. Bersih. Ya, udah bersih, siap untuk memotong. Oke, kita mulai ya. Oke, hati-hati. Kita lihat, ternyata ini, coba kita zoom lagi ya, kita dekatkan ya. Kayaknya ada semacam spot merah. Ini bisa menyebar ke yang lain, bisa ya, akhirnya tanaman nggak bisa selamatkan. Baru ternyata dipotong ada spot merahnya ya. Baik, kita hilangkan dulu. Caranya sangat ya, kita hilangkan aja bagian yang kena spot merah. Semoga nggak sampai banyak atau panjang ya. Kita lihat lagi, kita coba lagi kita. Oh, itu masih kelihatan. Sebentar. Spot merah itu nggak ada obatnya, dia hanya bisa dihilangkan. Harus benar-benar hilang, harus benar-benar bersih. Itu masih ada. Berarti padahal ini ada mata tunas ya, tapi gimana lagi? Ntar kita agak iris miring ya untuk menghilangkan spot merahnya. Ini harus benar-benar hilang tuntas. Kalau enggak nanti bisa tanamannya sirna, enggak berbekas nih spot merahnya nih. Ini harus dihilangkan. Masih ada apa-apa, tenang aja. Tuh, bersih belum?
masih ada itu, masih ada merah-merahnya. Karena ternyata ini spotnya sampai dalam, akhirnya saya belah dengan bantuan pisau kecil ya. Ini lebih enak untuk memotong kalau untuk membelah, tapi hati-hati karena sangat tajam sekali ya, tajam banget nih. Tuh merah-merahnya nih, nggak kelihatan ya? Merah kayak titik garis ada di dalam nih, harus dihilangkan. Nah, tuh. Bikin aglonemanya mati. Udah bersih belum? Tuh merah-merahnya tuh, ya kan, garis-garis merah ini kecil, nggak kelihatan. Nah, ini harus benar-benar putih bersih di dalamnya, putih bersih tuh. Jadi ini bonggol yang di dalam, yang diikutkan bonggol indukan, yang diikutkan ke anakan ini nggak sempurna, tapi masih bisa lah. Oke, udah cukup bersih. Didiamkan dulu biar getahnya hilang, dilap pakai tisu bisa, atau didiamkan, nanti setelah itu dikasih betadine. Nah ini dia, ini kelihatan sekali kan spot merahnya ini ya, ada di tengah lagi. Harusnya ini kan tinggal ditanam, tapi nggak bisa, nanti takutnya menyebar. Nggak mau dihilangkan, kita belek aja supaya ini bisa benar-benar hilang ya. Oh, nih kelihatan kan? Ini spot merahnya nih. Ini baru sampai sini, belum menyebar. Untunglah, nggak apa-apa ya. Di black gini nggak apa-apa. Kelihatan sampai sini. Ini mematikan nih bagi aglonema. Momok semua penghobi. Belum bersih, kita bersihkan lagi sampai benar-benar bersih. Wah, tuh lihat tuh. Wah, jelas sekali tuh spot merahnya. Aduh. Nih spot merahnya nih. Spot merahnya ya. Ini sudah saya iris. Nah, masih ada lagi tuh, kita hilangkan.
Nih, merah-merah ini. Dah, saya rasa bersih nih. Tetap bonggol dari indukan saya ikutkan supaya reanitanya ini bisa sehat ya. Dan spot merahnya sudah dihilangkan, sudah tuntas. Tinggal diangin-anginkan dikit, diberikan betadine. Lalu kita tanam. Sudah saya bersihkan. Ini hasilnya. Sudah hilang getahnya. Sekarang kita kasih penutup luka, betadine. Sebenarnya bisa dengan penutup luka yang lain. Rakol boleh. Itu ada yang pakai root up itu sudah ada fungisidanya juga, dibikin pasta bisa. Tapi kalau saya betadine aja udah bagus nih. Kita diamkan dulu ya. Tadi sudah saya cek, benar-benar di dalam juga sudah hilang. Semoga bisa tumbuh dengan baik. Karena nggak menyangka ternyata ada spot merahnya. Jadi tadi setelah dihilangkan spot merahnya, didiamkan dulu getahnya udah hilang atau dilap bisa. Setelah agak kering, kita kasih betadine dan kita diamkan sekitar 30 menit sampai benar-benar kering, baru bisa ditanam lagi. Nah, ini tadi bonggol sisa ya. Ini saya nggak berharap banyak, tapi lumayan sih. Ini nanti tetap ini saya kasih betadine, kemudian saya tanam di, kalau saya menyebutnya kuburan aglonema, artinya bonggol-bonggol yang saya nggak yakin bisa hidup. Tapi nanti kalau bisa tumbuh ya bagus. Saya taruh di sana, di tempat yang agak teduh. Oke, sambil menunggu itu kering, kita siapkan potnya. Saya memilih pot ukuran 12 ya. Jadi sebaiknya kalau aglonema itu disesuaikan dengan akarnya. Saya rasa akarnya dengan ukuran pot 12 sudah cukup. Dan ini saya selalu memberikan lubang yang lebih supaya mendukung porositas, artinya lebih ngocor, airnya cepat keluar ya. Media tanam saya sudah mendukung itu, tapi dengan adanya lubang yang lebih banyak, ini sangat mendukung. Ini saya rasa sudah cukup nih. Ini juga sudah cukup, cuma tinggal dibersihkan saja pinggir-pinggirnya. Nah, kalau yang satunya ini, bentar. Yang satunya ini cuma tinggal tak lubangin lagi. Ingat, pot yang bagus itu ada lekuan ini loh. Nah, lekuan ini. Jadi nanti ketika ditaruh di lantai, ya, ini masih bisa ngocor, tapi ada. Contohnya pot yang madu ya. Nah, ini yang paling dekat kebetulan untuk kaladium. Nah, ini dia benar-benar nggak ada lekuannya. Jadi ketika ditaruh di sini, disiram, itu airnya nggak keluar. Ini yang bikin kalau untuk aglonema air menggenang di dalam dan membuat busuk akar. Jadi saya jarang menggunakan pot madu yang seperti ini untuk aglonema. Gunakan pot-pot seperti ini. Ini juga ada lekuannya, ya kan? Nah, ini lubangnya 3, saya beri lubang lagi ya. Karena ada penghobis itu, hobis serius, penghobi lama itu, dia membuat lubangnya itu hampir berapa ya? 70% dari luas ini. Jadi banyak banget, kayak saringan gitu. Jadi kalau mereka mau nyiramin semakin banyak, semakin intensitasnya tinggi, nggak masalah, karena memang media tanamnya sama potnya itu mendukung porositas.
Nah itu para hobi serius dan mereka sudah ahli, sudah berpengalaman tuh berani dengan cara ekstrim, yakni dijemur dan disiram. Gitu. Kalau saya jemurnya cuma sampai jam 10 pagi ya, makanya ini yang di atas ini saya tutup paranetnya kalau siang. Ini sudah cukup lubangnya, sudah mendukung porositas nih. Media tanam saya juga bagus. Saya janji saya nanti beberapa hari lagi ya, semoga berapa hari lagi lah, saya akan membuat tutorial bikin media tanam versi saya dengan 7 bahan dan itu difermentasi. Sudah siap untuk menanam. Baik, sudah kering ya. Kita lihat. Nah, sudah saatnya ditanam. Langsung kasih media tanam. Media tanam saya ini udah bagus. Pas. Oke. Tinggal disiram. Taruh tempat teduh dulu ya. Baik, sudah selesai. Begini, kita tunggu. Semoga baik-baik saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami.